Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat sadaqallahul adzim. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini di suasana yang dingin ini dengan hujan rintik-rintik ini, mudah-mudahan hujan kali ini memberikan keberkahan bagi kita. Amin Allahumma. Bapak ibu sekalian, sebelumnya mohon maaf karena pertemuan kali ini agak berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang hadis, maka sesuai dengan request, pertemuan kali ini kita membahas adalah himpunan putusan tarjih. Bapak ibu sekalian, ada 4 tempat ya kalau tidak salah saya ngaji putusan tarjih ini. Yang paling tinggi itu di Desa Adoh. Sing Nyadran itu apa? Desa Nyadran. Kampus 2 ke timur gitu. Bukan Ngajor, apa? Sing ada bupati gitu. Candi Balundowo. Nah, itu ada namanya Masjid Muhammadiyah. Itu di situ tarjihnya sudah hampir tengah-tengah. Tapi kadoan ya kalau sini ngaji ke sana jauh ya. Habis tengah-tengah. Kalau di Masjid Tanggulangin yang Al-Hidayah Pasar Ngaban itu masih ya seperempat putusan tarjih yang pertama. Al-Hidayah itu di Sabtu yang ketiga Pasar Ngaban sebelahnya pinggir jalan itu. Ada lagi di Tulangan putusan tarjih, ini juga hampir sama menjelang akhir dari buku 1 yaitu putusan tarjih buku 1. Tapi jauh-jauh ya, saya hanya kepengen nyambung no kadoan itu lah tentang kadoan yang sekau salah belajar di sini saja pengen. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang himpunan putusan tarjih, kami sedikit ingin mengenalkan sedikit saja, tidak banyak-banyak. Himpunan putusan tarjih yang disebut dengan HPT adalah kumpulan hasil musyawarah atau keputusan yang diambil oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah yang disahkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah mengenai berbagai macam masalah keagamaan kemasyarakatan yang kemudian difatwakan. Jadi ini pengertian HPT atau himpunan putusan tarjih. Bapak ibu sekalian, sebelum masuk di bab pertama yaitu tentang iman, ya pertama kan masalah iman kepada Allah dan seterusnya, itu kita harus pahami dulu bahwa putusan tarjih ini adalah hasil musyawarah yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kalau ada Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Wilayah, pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan cabang, ranting tidak boleh memutuskan tarjih. Tarjih itu majelisnya ada di tingkat daerah paling rendah. Sehingga ketika di daerah, di wilayah ada persoalan-persoalan yang terkait dengan agama, ada persoalan-persoalan yang terkait dengan kemasyarakatan, tidak boleh berfatwa, diberikan kepada Majelis Tarjih Pusat. Nah, kemudian sebelum jadi putusan tarjih ini nanti ada pembahasan-pembahasan dikaji secara detail oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, khususnya Majelis Tarjih. Jadi meskipun di wilayah, meskipun di pimpinan daerah ada Majelis Tarjih, mereka tidak berhak untuk mentarjih. Tugas mereka hanya menyampaikan
menjelaskan hasil putusan tarjih. Tidak boleh bikin tarjih sendiri, tidak boleh. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau sejarah tidak perlu nanti, kalau sejarah ini terlalu melebar. Ini kalau sejarah ya belajar 2 SKS Pak Yadi ya. Di kampus Unsida ini nggak usah lagi, terlalu jauh. Nah, komposisi majelis tarjih wilayah daerah. Nah, di sini ada 2 majelis ya. Di tingkat cabang tidak perlu ada majelis tarjih. Di tingkat ranting tidak perlu ada majelis tarjih. Yang ada hanyalah pusat wilayah daerah. Ya. Pertama, tidak boleh menetapkan putusan yang bersifat fatwa, yang mengikat secara umum. Jadi tidak boleh. Jadi wilayah, daerah tidak boleh. Kalau mau menetapkan, usulkan dulu ke majelis tarjih pusat. Baru dibahas oleh majelis tarjih, kemudian jadilah fatwa tarjih. Begitu, Bapak sekalian. Majelis tingkat wilayah sampai dengan daerah bertugas melaksanakan aturan dari majelis tingkat pusat. Jadi menjelaskan, menjabarkan terkait dengan putusan-putusan yang ada di pimpinan pusat, khususnya bidang tarjih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, fungsinya apa? 3 hal, fungsinya himpunan putusan tarjih. Pertama, sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan ajaran Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ajaran agama Islam ini banyak pendapat dari kalangan ulama ahli hadis maupun ahli fikih. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, dengan adanya putusan tarjih ini, kalangan warga Muhammadiyah bisa menjadikan pedoman dari putusan tarjih itu untuk menjalankan ajaran agama Islam. Contoh misalnya terkait dengan ajaran agama Islam, sholat misalnya. Apakah sholat itu takbirnya lurus dengan dada? Apakah lurus dengan bahu? Apa lurus dengan telinga? Di situ dibahas di dalam fatwa hasil putusan tarjih. Nah, itulah yang nanti harus kita ikuti. Meskipun ketiga-tiganya ini hadisnya sama-sama sahihnya. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang kedua, tujuannya apa? HPT itu tujuannya adalah sebagai landasan dalam pengambilan keputusan terkait masalah keagamaan dan sosial. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, biasanya nomor 2 ini dalam pengambilan keputusan ini adalah pengurus baik wilayah, daerah, cabang maupun ranting di dalam menetapkan hal-hal yang terkait dengan keagamaan. Misalnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hal masalah puasa misalnya, tentunya kita harus mengacu pada hasil putusan tarjih. Tidak boleh warga Muhammadiyah mengikuti hasil putusan dari pemerintah, tidak boleh, mestinya harus mengikuti putusan tarjih. Seandainya berbeda dengan Muhammadiyah. Termasuk juga urusan-urusan sosial, Bapak Ibu sekalian. Misalnya dalam menentukan zakat, misalnya berapa zakat yang harus dibayar. Kadang-kadang dalam pemahaman fikih membayar zakat itu beda-beda. Zakat fitri atau fitrah misalnya. Sebenarnya yang ada itu zakat fitri ya. Zakat fitrah itu tidak ada sebetulnya. Karena hadis Nabi zakatul fitri, zakatul fitri. Cuman persoalannya terkadang sudah terlanjur gitu ya. Meskipun fitrah, ya apa-apa lah. Yang penting dibayar, ya. Nah di situ ada penetapan berapa sih ukuran zakat fitri menurut hasil putusan tarjih dijelaskan di situ. Meskipun ulama berkembang, ulama fikih melakukan semacam ijtihad, ya. Ada 2,5, ada 2,6, ada 2,7, ada 2,8. Ono dijantuk nomi 3 kilo misalnya. Nah, kita dalam hal ini, dalam melaksanakan, mengambil keputusan, itu harusnya berdasarkan hasil putusan tarjih itu. Ini nanti ada hal yang terkait dengan keagamaan, dan ada hal yang terkait dengan sosial. Gitu Bapak Ibu sekalian.
Termasuk Bapak Ibu sekalian ketika zakat ada ayat yang menjelaskan atau 60 misalnya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Wal amilin. Amil itu bagaimana? Di situ putusan tarjih menjelaskan. Apakah amil itu orang yang bekerja semalam ketika hari raya, apakah termasuk amil atau tidak? Putusan tarjih menjelaskan dalam hal persoalan sosial. Jadi gak perlu kita ikut-ikutan, sudah lengkap dijelaskan mulai dari buku 1, buku 2 sampai buku 3. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga, fungsi himpunan putusan tarjih adalah sarana dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kalau belajar terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar ini, ajakan-ajakan ini, hati-hati. Meskipun ulama-ulama Muhammadiyah terkadang-kadang juga ada yang tidak mengajarkan ajaran Muhammadiyahnya, masih cenderung apa istilahnya ikut-ikutan dengan majelis yang lain, bukan majelis tarjih atau bahkan organisasi yang lain. Oleh karena itu, dengan kita belajar HPT ini diharapkan di dalam hal berdakwah, ya, tokoh-tokoh Muhammadiyah harus mengacu pada hasil putusan tarjih. Itu Bapak Ibu. Nah, apa saja putusan tarjih itu? Yang pertama masalah ibadah, yang kedua masalah syariah, yang ketiga masalah muamalah. Jadi 3 hal ini yang diatur Bapak Ibu sekalian. Ibadah tadi contohnya sholat, bagaimana haji, bagaimana ya puasa itu bagaimana ya. Kemudian syariah, hukum-hukum Islam, ya, bagaimana misalnya terkait dengan terkait dengan syariah, misalnya hukum orang yang kawin apa istilahnya secara sirri misalnya, itu bagaimana, gitu ya, menurut tarjih Muhammadiyah. Ada lagi misalnya hukum seorang menikahi bersama saudaranya, menikahi mantan ibunya. Nah, begitu. Ini juga masalah syariah, ketetapan hukum. Ini yang harus jadikan pedoman. Ada lagi hukum misalnya memegang Al-Quran ketika dalam keadaan hadas atau najis misalnya, itu bagaimana, gitu ya. Ini hukum syariah, ada putusan tarjih di sini. Memang di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Waqiah yang la yamassuhu illal mutahharun, kan begitu ya. Tidaklah mereka menyentuh kecuali yang suci. Nah, ini perdebatkan siapa yang suci. Ada ulama berpendapat semua saja yang megang membaca Al-Quran harus suci, ya begitu kan. Yang kedua tidak, Imam Al-Zahiri, tidak, yang suci itu adalah malaikat. Karena ayat itu artinya ayat itu adalah ayat yang menjelaskan bahwa ketika Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat yang suci, sehingga tidak ada hubungannya, sehingga boleh meskipun dalam keadaan tidak wudhu membaca Quran boleh. Contoh misalnya berdasarkan hadis Nabi Ibnu Mas'ud ketika Rasulullah memiliki catatan-catatan atau menyurati Raja Heraklius, ya kan, gitu, untuk mengajak mereka berdakwah. Di situ ada tulisan-tulisan Arab, ada ayat-ayat Al-Quran, tapi Rasulullah dalam keadaan tidak berwudu. Oh, berarti ini dibolehkan. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian bagaimana putusan tarjih Muhammadiyah memegang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak wudu atau dalam keadaan hadas. Ini di dalam hal syariah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, persoalan himpunan putusan tarjih ini yang ketiga adalah muamalah. Muamalah itu hubungan sesama manusia. Ya, misalnya pinjam meminjam, hutang piutang, sewa menyewa, jual beli dan lain sebagainya. Bagaimana jual beli yang dibolehkan dalam Islam, bagaimana jual beli yang tidak dibolehkan alias diharamkan dalam Islam. Ini dijelaskan di dalam muamalah. Jadi ini sekedar apa istilahnya pemahaman pertama Bapak-Bapak sekalian terkait dengan himpunan putusan tarjih. Baik, Bapak-Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita masuk pada muqaddimah. Jadi muqaddimah di dalam buku putusan tarjih yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini semuanya pegang ya di dalam kitabnya. Ini sengaja saya ambil dari PDF, hanya Arabnya saja, karena panjenengan saya yakin sudah pernah membaca, mungkin ada yang bawa terjemahnya gitu ya. Ini di dalam muqaddimah, putusan tarjih yang pertama, ini ada muqaddimahnya. Kita lihat di sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha, tiada ilah illallah kecuali Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu yang maha esa, maha satu. La syarikan, tiada tidak bersekutu lahu bagi Allah. Wabihi, dengan milik Allah, al-haul, daya wal kuwata dan kekuatan. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Al-mubdi'u, yang memulai. Al-mubdi'u, yang menciptakan. Lil awalimi, di dalam beberapa ciptaan alam, ya. Wal mu'idu, dan yang wal mu'idi, dan yang mengembalikan. Wa'id itu mengembalikan al arwah, beberapa ruh, ilal jismi, kepada badan manusia, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ini di dalam muqaddimah buku 1 itu dijelaskan, ya, tiada Tuhan kecuali Allah. Allah zat yang sendiri, wahdah, la syarikalah lahu, dia tidak berserikat dengan yang lain, menjadikan apa saja Allah sendirian, tidak bersama dengan yang lain. Al-haul wal quwwah, yaitu dia punya daya dan kekuatan yang begitu luar biasa, Bapak-Bapak sekalian. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, alhamdulillah, kita harus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu adalah al-mubdi'u lil awalin. Allah adalah menciptakan alam semesta ini. Jadi mulai dari langit, bumi, dan seisinya, Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Gak pakai teman, gak pakai koncong, gak jaluk ewang. Ini beda dengan manusia ya. Kadang-kadang gaya jajan ya, jaluk ewang gitu. Al-mubdi ini yang memulai, ya, al-mubdi, ya, lil awalimi, yaitu beberapa alam semesta, sehingga langit, sehingga bumi, sehingga matahari dan sebagainya. Dia al-waqid, dia maha satu, tidak butuh bantuan orang lain. Beda dengan manusia, Bapak-Bapak sekalian. Manusia kepingin di lemari, kadang-kadang jaluk tolong anaknya nyekeli palu kan gitu kan ya. Ini beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mu'idi lil arwah, dan dialah zat yang mengembalikan roh ilal jasadi, kepada jasad manusia yaumal qiyamah. Bapak-Bapak sekalian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari kiamat tiba, setelah manusia meninggal dunia, ini ada dua pendapat. Ada manusia yang rohnya diambil oleh Allah, ada manusia yang rohnya tetap bersama dengan jasadnya. Jadi orang yang meninggal dunia itu bisa jadi rohnya diambil, kemudian dikembalikan lagi ketika mereka disiksa. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mendengar ketika Rasulullah setelah diajak oleh malaikat Jibril Isra Mi'raj gitu kan ya, kemudian dia melihat di dalam alam kubur ada orang yang menangis. Siapa itu? Muhammad. Saya nggak tahu, wahai malaikat. Dilihatlah ke dekat. Oh, ini hamba Muhammad yang ketika di selama hidupnya dia kencing, tidak pernah disiram. Akhirnya apa? Disiksa oleh Allah. Ini artinya apa? Ketika Allah menyiksa manusia di alam kubur, berarti manusia ini ada jasad dan ada rohnya. Jadi roh diambil oleh Allah, tapi ketika Allah ingin menyiksa manusia, maka roh dikembalikan dulu oleh Allah. Nah, setelah selesai disiksa, diambil rohnya oleh Allah dan dikembalikan, ya. Ini dikembalikan oleh Allah. Wal mu'idi al arwah, dan dikembalikan roh itu ilal ajsam, ya, yaumal qiyamah, kepada jisim itu badan, jismun gitu lah ya. Jismun, jismani, al ajsam, ini jamak taksir. Kalau dalam ilmu nahwu namanya jamak taksir, jamak yang berubah dari lafadznya gitu ya. Misalnya rojulun, rojulani, rijalun, nah gitu ya. Jadi ini dikembalikan lagi oleh Allah atau Rasul, ya, ilal ajsami, ke dalam badan-badan mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi ini kita harus yakin
bahwa manusia ketika dipanggil oleh Allah meninggal dunia, ruhnya diambil. Ketika Allah ingin menyiksa mereka, maka ruhnya dikembalikan untuk sementara, nanti diambil lagi dan dikembalikan lagi ketika pada saat hari kiamat. Wassalatu wassalam, ya, wassalatu dan keberkahan, wassalam dan keselamatan ala Sayyidina Muhammad. Bapak-Bapak sekalian, pada saat pembikinan ini tahun sekitar 1964, mukodimah disebutkan di sini ala Sayyidina. Karena Bapak-Bapak sekalian, para ulama tarjih pada saat itu, ya, ini ingin apa istilahnya memberikan semacam pengakuan kepada kelompok yang lain, sehingga dia menggunakan Sayyidina Muhammadin Khotamin Nabiin, yaitu junjungan kami Nabi Muhammad Khotamin Nabiin, yaitu penutup para nabi. Wa afdhalil mursalin, dan dia adalah semulia-mulia utusan Allah. Wa ala ali ajmain, dan atas keluarga seluruhnya. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia dibanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Kenapa paling mulia? Karena kitab yang dibawa nabi adalah kitab yang lengkap. Sementara yang dibawa pada nabi-nabi sebelumnya masih belum lengkap. Itu alasannya seperti itu, ya. Waqat waroda, dan sungguh yang dimaksud bil hadisi an Umar radhiyallahu an, dan yang dimaksud juga di dalam penjelasan itu ada hadis datangnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini Umar berkisah, ya. Qala, berkata Umar, dan Umar berkata, ya, baik nama nahnu, di antara kami julusun, ada seorang yang duduk inda Rasulillah, di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zata yaumin, pada satu hari. Idza tola'an, ya, ketika telah nampak alaina, atas kami, rajulun, seorang laki-laki, ya. Jadi hadis dari Umar, ya. Umar pernah bersama dengan Nabi, ngobrol berdua, ternyata di antara dua orang itu muncul, ya, suatu hari muncul tola'a alaina rajulun, muncul pada diri kami seorang laki-laki. Laki-laki yang bagaimana? Laki-laki yang sadidun bayadis siyabi, yaitu laki-laki yang sangat bersih pakaiannya, sangat putih pakaiannya, ya. Dan sadidus sawadi as-sa'ari, dan laki-laki itu adalah sangat hitam rambutnya, ya. Jadi ada kisah dari Umar bin Khattab penjelasan tentang ini. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Laki-laki itu adalah pakaiannya putih bersih, rambutnya surian lincip begitu, ya. Ya, sangat hitam sekali rambutnya, Bapak-Bapak sekalian. La yura alaihi asarus safar, orang yang pakaiannya bersih putih dan orang yang rambutnya hitam kelam itu, la yura alaihi asarus safar, tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu melakukan perjalanan jauh. Jadi wong itu putih bersih, gak kusut, rambutnya bersih, kok sekali konang laundry gitu, bersih, rambutnya klemis, kok teko tonggone Pak Dewi. Padahal layak rifu minna ahadun, kami tidak kenal siapa dia itu, gitu loh. Gak ngerti, dia itu duduk wong ado, gitu. Tapi kok aku gak kenal, gitu loh. Wong anyar kaya opo, kata Umar, ya. Hatta jalasa ilan Nabi, kemudian laki-laki itu duduk di depan Nabi, gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rubatahi ila rubatihi, kemudian menyandarkan kedua lututnya kepada lututnya Nabi. Jadi dengkulnya dijejero dengkulnya Nabi, ya. Bapak-Bapak sekalian, wa wado'a afwaihi ala fakhidaihi, dan kemudian kata Umar, laki-laki itu meletakkan kedua tangannya di atas lututnya Nabi. Jadi jejer di depannya nih, dengkulnya digabno padha dengkulnya, tangane ditempelno nanggone dengkulnya Nabi, begitu ya. Ala fakhidaihi. Faqala, kemudian laki-laki itu bertanya, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ini pertanyaan dari orang laki-laki. Akhirni, berilah kabar kepadaku anil islami, terkait dengan Islam.
wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa pengertian Islam itu. Qala menjawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu, Islam itu adalah antashhada, bahwa engkau bersyahadat an la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan mendirikan sholat, wa tu'tiyaz zakat, dan menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan melaksanakan puasa Ramadan, wa tahujjal baiti, dan melaksanakan haji di Baitullah, inistata'ta, jika engkau mampu, ilaihi sabila, perjalanannya. Setelah dijawab Nabi, Bapak Ibu sekalian, laki-laki mengatakan, qala shadaqta, benar kalian tahu. Lah, yang menjadikan takjub, sing menjadi heran, itu Umar. Loh, fa'ajibna, kaget aku, lahu, kepada laki-laki. Yas'aluhu, dia bertanya, wa yusaddiquhu, dan dia membenarkan. Wong itu aneh gitu loh. Gak sembarang wong mau takon dhewe kok dibener-benerno dhewe, iki gak menungso rasane iki. Ini di dalam benak Umar gitu ya. Ya. Ini begitu ya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nah, dia merasa ajib, Umar merasa heran, wong takon dhewe dijawab kok dibener-benerno dhewe. Iki gak mungkin wong biasa iki. Soalnya ini dukure Muhammad ini istilahnya ngetes gitu ya. Ibarat guru sampai murid ini bahasanya Umar seperti itu gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian malaikat bertanya lagi, qala, wahai Muhammad, akhbirni anil iman. Ya, kabarkan, jelaskan pada diriku anil iman, tentang iman itu. Qala, Nabi Muhammad menjawab, antuk mina, bahwa engkau beriman, engkau percaya billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubi, dan kitab-kitab Allah. Ya. Kutub itu dari kata kitabun, kitabani, kutubun ya, kitab-kitab Allah, wa sulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, wa tu'minu bil qadri khairihi, dan beriman kepada qadar yang baik, wa syarrihi, dan qadar yang jelek, takdir sing apik, dan beriman dengan takdir yang jelek. Qala, malaikat mengatakan, shadaqta, benar engkau ya Muhammad. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makanya di dalam bab pertama ini mengandung pemahaman tentang Islam dan iman. Karena ujung daripada ibadah seseorang itu yang menentukan adalah yang pertama keimanannya dulu, yang kedua adalah sejauh mana dia melaksanakan rukun Islam. Ini kuncinya dua ini, Bapak sekalian. Orang yang bisa dirinya masuk surga manakala imannya benar dan Islamnya dijalankan dengan benar. Ini al-hadis rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam penjelasan hadis ini kita lihat di sini ya. Nah, ini penjelasan hadis ya. Amma ba'du. Nah, adapun setelah itu, setelah dijelaskan hadis tadi ya tentang peristiwa Umar dengan Rasulullah yang didatangi malaikat tadi itu, dia bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, apa maksudnya? Nah, di sini ulama tarjih memberikan pemahaman di dalam hadis tadi itu. Yang pertama adalah amma ba'du, ya, adapun maksudnya fa innal firqata najiyata minas salafi, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu itu adalah orang-orang yang selamat. Jadi Bapak Ibu sekalian, wong sing biyen-biyen para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang pertama kali yang salaf, yang an-najiyah, yang dijamin masuk surga. Makanya dalam kehidupan manusia setelah meninggal dunia nanti bertemu di alam akhirat ya. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi ketika sholat, ada 3 kelompok.
Kelompok pertama adalah as-sabiqunal awwalun. Siapa saja? Para nabi dan para sahabat, para rasul dan pengikutnya. Kemudian yang kedua, orang yang dijadikan oleh Allah masuk surga meskipun dengan hisab, itu adalah orang yang menerima rapor tangan kanan, ashabul yamin. Jadi yang harus kita kejar dua ini Bapak-Ibu sekalian, yaitu minas salafi, orang-orang terdahulu. Karena pada saat itu Bapak-Ibu sekalian, ketika ayat dibaca oleh Nabi Muhammad, ya, disebutkan as-sabiqunal awwalun, as-sabiqunas sabiqun, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Loh ya Nabi, kata Umar, loh apakah kami termasuk yang dahulu Nabi? Kok yang dahulu berarti sebelum generasi saya, nabi-nabi sebelum saya. Dijelaskan di dalam ayat ke-40, ya apa namanya, qalilan, sedikit sekali, minal awalin, ya. Kemudian dibalik lagi wa kasiro, ya, dan banyak sekali orang-orang yang terdahulu. Jadi dengan ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa orang yang selamat bisa masuk surga tanpa hisab, bisa jadi orang-orang salaf. Salaf aku duduk cingkrangi mboten ya, ngapunten ya. Jadi mereka memahami ini dikira sing cingkrang-cingkrangi mboten. Salaf itu adalah pada generasi para nabi itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Ketika masuk surga langsung bus tanpa ada pemeriksaan. Nah, dengan pertanyaan Umar tadi, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan tidak hanya para nabi dan rasul saja yang menjadi as-sabiqunal awwalun, akan tapi bisa jadi umat Nabi Muhammad, termasuk kita. Manakala imannya benar, Islamnya benar, dan amal soleh, bisa jadi masuk bagian dari as-sabiqunal awwalun. Karena as-sabiqunal awwalun itu adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, ada yang menerima Al-Quran dengan tangan kanan, bisa. Tapi orang seperti ini bisa jadi diuji oleh Allah, dites neraka dhisik karena dia berbuat maksiat ketika di dunia, berbuat salah ketika di dunia. Namun yang paling nemen adalah mereka orang-orang yang menerima rapor dalam kondisi tangan kiri. Al-yamin itu adalah mereka, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kondisi orang ketika dia bertemu dengan Allah di alam mahsyar. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak-Ibu sekalian, ya, termasuk bagian dari orang-orang salaf yang masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Ya, gitu ya. Amma ba'du, adapun setelahnya, fa innal firqata najiyata minas salaf. Bahwa sesungguhnya kelompok-kelompok yang salaf yang terdahulu adalah kelompok yang selamat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok yang selamat adalah ajma'u ala i'tiqadi, ya, yaitu orang-orang yang kelompok manusia yang keyakinannya benar, ya. Ini orang-orang yang keyakinannya benar, tidak bercampur dengan kesyirikan, tidak bercampur dengan kemunafikan. Ini i'tiqadi, alal i'tiqadi, meyakini bi annal alama, ya, ullahu hadisun khalaqallahu minal adami wa huwa al-alim qabilun lil fana'i. Yang kedua, mereka itu adalah orang-orang yang sepakat bahwasanya alam semesta itu adalah Allah yang memulai, Allah yang menciptakan. Hadisun itu memulai. Jadi di samping orang-orang yang as-sabiqun atau orang-orang yang salaf, orang yang masuk surga bersama orang yang salaf ini adalah dia meyakini i'tiqad bahwa sesungguhnya alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang baru, gitu ya. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada contohnya. Berarti noto angel. Panjenengan itu nek nggih jajan. Nggih jajan contone ambek kalau contone angel ndi? Angel sing gak ono contone. Allah menciptakan alam semesta ini hadis ya baru. Contohnya, jadi orang yang masuk surga
di samping orang-orang terdahulu atau orang salah, yang kedua adalah sebagian di antara mereka yang meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Minal adami, dari yang tidak ada. Sebenarnya gak ono. Jadi orang yang meyakini bahwa bumi, langit, dan lain sebagainya itu adalah ciptaan Allah, mereka lah orang yang masuk surga. Akan tetapi orang yang meyakini bahwa bumi, langit itu adalah merupakan apa istilahnya, peristiwa alam, kejadian alam, orang ini tidak dijamin masuk surga. Dan dia yakin bahwa semuanya alam ini, al-alamu, ya, qailun lil fanai. Suatu saat nanti alam ini akan punah. Ya, ini punah. Ya. Ini pemahaman yang kedua. Oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian, kita harus beriman kepada Allah bahwa Allah itu adalah zat yang Rabbul Alamin, yang mengatur, yang membimbing seluruh alam raya ini. Dan dialah yang menciptakan dan menjadikan alam ini menjadi fana, Bapak-Bapak sekalian. Nah, wa ala an-nadra fil qauli li ma'rifatillahi wajibun syar'an. Wajiban bagi kita yang sesuai dengan syariat harus mengetahui sifat-sifat Allah. Allah zat yang Maha Alim, Allah zat yang Maha Pengampun. Ini wajib bagi kita. Makanya yang namanya Asmaul Husna itu tidak hanya dibaca, tapi dipahami, syukur-syukur dipraktekno. Allah zat yang Maha Syakur, Maha bersyukur. Kita harus menjadikan orang yang pandai bersyukur. Allah zat yang Maha apa istilahnya Ghafur, zat yang Maha Pengampun. Ayo kita menjadi orang yang gampang nyepuro gitu. Ya, ini secara syariat kita wajib memahami lima rifatillahi wajibun syara'an, memahami sifat-sifat Allah wajib, ya, dia wajibkan di dalam syariat. Tidak hanya sekedar dihafal saja. Makanya orang yang hafal Asmaul Husna itu gampang masuk surga, bukan sekedar apalan tapi dijaga Asmaul Husna itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disinilah kami mensyariatkan fi bayani usul aqidi as-sahihah. Oleh karena itu, hendaklah di dalam putusan tarjih ini disyariatkan agar supaya mencari jalan yang jelas, kaidah-kaidah yang benar. Jangan menjadikan kaidah itu sebagai prasangka. Prasangka itu ya, kira-kira ini tidak boleh. Ketika kita menetapkan hukum, itu harus berdasarkan kaidah-kaidah yang benar. Jadi 1, 2, 3 ini memberikan pemahaman kepada kita berdasarkan hadis. Yang pertama tadi terkait dengan Islam dan iman. Kita harus yakin keimanan kita agar kita selamat hidup kita dunia akhirat. Mari kita ikuti seperti orang saleh. Bagaimana mereka? Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan para sahabat, perjuangannya juga luar biasa. Mereka disebut dengan firqatan najiyatan minas salafi, kelompok golongan yang selamat dari kalangan yang awal atau yang salah. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, mereka yang selamat adalah ajmau ala i'tiqadi bi anal alama, ya, Allahu hadisun khalaqallah. Dia meyakini sepenuh hati bahwa semuanya alam semesta ini adalah merupakan ciptaan Allah yang baru, minal adami, dari yang tidak ada. Dan nanti di hari akhir wa ay al alimu qailun lil fanai, alam yang diciptakan oleh Allah seluruhnya akan menjadi fana atau hancur. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami, mengetahui sifat-sifat Allah, ya. Itu adalah merupakan syariat yang wajib dimiliki oleh seseorang, memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa menetapkan syariat, ya, itu harus berdasarkan kaidah-kaidah yang benar.
Jangan menjadikan kaidah prasangka menjadi kaidah. Ini di dalam Islam, terutama ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, ya, terutama di dalam syariat, ibadah dan bermuamalah. Jangan sampai kita menjadikan prasangka sebagai pedoman yang benar. Tapi apa yang dijadikan? Yaitu hadis-hadis yang sahih. Di samping Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Baik, Bapak-Bapak sekalian, sebelum dilanjut, mungkin ada yang bertanya terkait dengan mukaddimah dalam pertemuan ini. Monggo silakan. Nggih, monggo. Mungkin ada kata-kata saya dengan iya. Dulu saya pernah dengan iya. Iya. Saya itu boleh dipakai selain sholat. Iya. Kalau sholat tidak boleh. Iya. Tapi kalau saya sholat tergantung. Boleh. Iya. Mungkin teman. Iya. Pahamnya kok pakai saya. Iya. Jadi ini yang menjadikan perdebatan. Sebab Kiai NU sing PWNU dulu di sini. Bukan, apa? Mas Duki ya, Kiai. Lengkapnya siapa? Mas Duki sama. Di dalam buku putusan Karjeh kan motot begitu ya. Di mukadimahnya Kiai Ahmad Dahlan dan pengurus Muhammadiyah menetapkan Sayyidina. Nah ini. Ya, sama melanjutkan tadi ya benar. Dalam hal selain ibadah itu boleh menggunakan Sayyidina, ya. Tapi dalam hal ibadah ya tetap sesuai dengan ini tadi, ya, usulil aqaidi as-shahihah, berdasarkan asas kaidah yang sahih. Ya. Contoh misalnya ketika sholat, mohon maaf ya ini dalam keputusan tajwid nanti akan ketemu ya nanti. Ya kira-kira setahun kas lah nanti ada video ya. Soal ibadah ya nanti akan ketemu ya. Bagaimana ketika melaksanakan sholat, Rasulullah ketika melaksanakan sholat dengan menggunakan tasawuf tidak menggunakan sayyidina. Ketika Rasul ditanya sahabat, kaifa yusolli alaika ya Rasul, bagaimana sholawat kepada engkau ya Rasul? Ya, sholli alaika, sholawatlah sebagaimana kami ajarkan ketika sholat. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada sayyidinanya. Nah itu yang dibacakan Kiai Mustamar ya. Marzuki Mustamar, ya mukadimah ini di dalam buku putusan Karjeh Muhammadiyah, motok-motok memberi dunia perak-perak ya. Ya ini. Padahal dalam konsep Islam itu boleh menggunakan sayyidina, gitu ya. Boleh, kecuali dalam keadaan sholat. Ya. Ini dikira ini sayyidina kepada ambek sholat. Dianggap tidak konsisten. Ini kan mukaddimah, bukan putusan tarjihnya. Itu mukaddimah, putusannya dulu. Nah, dikira yang nggak ngerti, dikira putusan tarjih itu sih mukaddimah. Kayak pidato ini Bu. Alhamdulillah rabbil alamin kan gitu kan ya. Nanti setelah pidato dan sholat, ya tidak pakai sayyidina. Ini jadikan teman kalau di YouTube kapan Marzuki Mustamar. Itu di dalam putusan tarjih Muhammadiyah, putusan tarjih. Ya dalam putusan tarjih, tapi bukan putusannya. Ini mukaddimahnya, gitu loh ya. Nek putusan tarjih itu nanti baru kemudian nyandak ini baru masuk putusan tarjih, gitu Bapak semuanya. Ini bagus supaya diingatkan bahwa sungguhnya menggunakan pidato apapun, menggunakan sayyidina, monggo silakan. Tapi di dalam sholat usahakan sebagaimana yang diajarkan oleh putusan tarjih ini, bayani usulin jelas, ya, asasnya, ya, asalnya dari kaidah yang sahih. Kaidah sing samar-samar, sing abu-abu, ya jangan dijadikan pedoman. Wong sing ngene iki gampang mlebu surga seperti ulama sana. Tapi jangan kemudian iku gak iso mlebu surga soalnya campur-campur. Jangan ya, diamuk sampean ya. Wis kene sama-sama berjuang Bapak-Ibu sekalian ya. Sama-sama perjuangannya ya apa carane
kita menjadikan yakin bahwa kita seperti ulama salaf, ya, punya keyakinan bahwa Allah lah dari yang pertama kali menciptakan alam semesta, dan kita punya keyakinan bahwa dunia ini akan hancur, gitu ya. Ini itu harus perlu diyakini di dalam pemahaman yang pertama dari hadis tadi itu. Karena di dalam hadis ini, Bapak-Bapak sekalian, menjelaskan tentang iman dan Islam. Seolah-olah manusia itu hidup terus, tidak bisa mati. Seolah-olah dunia ini kekal, tidak fana. Dunia ini akan hancur. Makanya beliau berpesan, hendaklah ya kita senantiasa memahami makrifat Allah, limakrifatillah, sifat-sifat Allah, ya. Ini yang wajib disyariatkan kepada kita. Dan yang kedua, jangan lupa kita harus bersyariat, ya, terkait dengan kaidah-kaidah yang benar. Makanya Bapak-Bapak sekalian, kadang-kadang hadis teman CC, ketika hadisnya sahih matanya sahih, ya, tapi ketika sanadnya lemah, kedua-duanya dipakai. Ini dikatakan mereka fadhil amal, gitu kan, pernah dengar ya, untuk menambah amal. Tapi kalau dalam putusan tarjih Muhammadiyah tidak, meskipun hadisnya sahih, tapi sanadnya lemah, tidak mau. Contoh misalnya Bapak sekalian yang sekarang lagi ngetren, Rasulullah bersabda, suatu saat nanti ciri-ciri tandanya hari kiamat itu adalah di mana orang Yahudi dikalahkan oleh umat Islam. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Sehingga orang sekarang memahami, hanya orang, arek cilik memahami, engko Israel kalah, akan datang hari kiamat. Ngoten nggih. Pernah dengar itu ucapan? Itu hadisnya sahih, tapi sanadnya lemah. Ya, pembawa ini loh, menyambung antara Nabi dan pembawa hadis itu ada orang yang lemah. Sehingga menurut putusan tarjih, hadis tadi itu dianggap lemah. Sahih tapi tidak qaid. Ya. Jadi sahih tapi nggak sempurna, sahihan, kesahihan. Makanya dalam putusan Muhammadiyah, hadis tadi masih bertentangan dengan ayat Al-Quran. Misalnya surat Luqman, misalnya, wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tahu. Manusia tidak tahu apa yang terjadi esok, dan manusia tidak tahu kapan dan di mana dia meninggal dunia. Besok kiamat apa enggak? Manusia tidak tahu. Berarti hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Jadi makanya orang-orang Yahudi gak iso kalah. Soalnya apa? Mbon Yahudi kalah. Iki sok ya mati jarno ae tak ditulungi wong Israel apa? Wong Palestina iku mun ditulungi menang. Dadi kiamat. Ngoten nggih. Pernah dengar kan? Ini hadisnya sahih tapi sanadnya yang terputus dan bertentangan dengan firman Allah. Ini contoh satu. Makanya diajarkan qaidis sahihah, qaidah yang sahih, baik isinya maupun perawinya. Nanti kita akan banyak belajar tentang itu, Bapak-Bapak sekalian. Ya. Ini penjelasan yang pertama, al-imanu billah, ya. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Jadi wajib bagi kami untuk beriman kepada Allah Tuhan kami. Nanti kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Gitu Bapak sekalian. Sebelum diakhiri ada yang tanya lagi, monggo silakan. Ini dalam putusan tarjih ini harus banyak bertanya. Ya, saya ngambil PDF-nya HPT, tidak mengambil bukunya tapi PDF-nya. PDF-nya itu artinya Arabnya dan terjemahnya kan sudah ada. Jadi TKBI laptop Arabnya kalau usah terjemah dewe gitu. Ada yang bertanya? Monggo silakan. Cukup. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.